marilah berdoa. Allah Bapa, kekal maha kuasa, sabdamu penuh daya, kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi yang mengimaninya. Kami mohon buatlah subur di dalam diri kami, bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki kehidupan bagi banyak orang. Tuhan, dalam perayaan Ekaristi ini kami juga bersyukur atas rahmat imamat yang telah Engkau anugerahkan kepada Gembala kami, saudara kami, Romo Julianus Bambang Condro Sabtono, 25 tahun ini. Semoga rahmat-Mu senantiasa tetap berlimpah dan menyertai seluruh hidup dan pelayanannya, sehingga ia menjadi seorang gembala yang sungguh-sungguh memancarkan kasih-Mu sendiri dan sekaligus menjadi sumber rahmat dan berkat yang Engkau percaya untuk diteruskannya kepada orang-orang yang ia jumpai dan ia gembalakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Mereka menaburlah, maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, carilah selalu wajah Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus bin anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita cermati kecenderungan kebanyakan orang, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan umum. Saya katakan sekali lagi, ini kebanyakan orang, yakni bahwa orang ingin mengejar kepuasan dirinya. Sementara itu kalau kita coba renungkan, apakah manusia bisa berhenti untuk mengejar kepuasan dirinya, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia yang seperti ini biasanya justru tidak pernah akan berhenti puas, atau dengan kata lain, manusia sulit untuk sungguh-sungguh sampai kepada kepuasan final atau kepuasan yang terakhir. Kita bisa melihat berbagai macam contoh. Misalkan saja orang yang bekerja dan mengharapkan hasil setiap hari, misalkan saja disebut cukup, upah satu hari 100.000, kemudian dapat 100.000, puas. Tapi begitu sudah menjalani ini beberapa waktu, maka dia mengharapkan bahwa apa yang didapat lebih besar daripada itu. Terus begitu. Dan nanti kalau sudah dapat juga satu hari 5 juta pun juga tidak akan puas. Dia akan terus mengejar itu. Dan kemudian akhirnya sadar tidak sadar, dia justru akan diberhamba oleh kecenderungan untuk mengejar kepuasan ini, mencari uang. Demikian juga yang lain, misalkan saja kepuasan untuk makan. Banyak orang mengharapkan atau ingin makan ini, tapi setelah makan itu kemudian orang ingin yang lain lagi, ingin yang lain lagi. Dan inilah sebenarnya apa yang seringkali tanpa sadar kemudian justru menguasai, atau bahasa mungkin yang lebih dekat dengan bahasa spiritual atau bahasa iman kita adalah memperhamba manusia. Sadar tidak sadar, setelah manusia kemudian diperhamba oleh keinginan untuk terus mengejar kepuasan, maka kemudian dia seringkali akhirnya melupakan Tuhan Allah. Itulah yang sebenarnya kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama selama beberapa hari ini, yakni ungkapan, kalau boleh kita katakan tajam, dari Hosea, dan sekaligus juga kritik yang amat pedas yang ia sampaikan, bahkan melalui gambaran keluarga atau perjalanan hidup keluarganya sendiri, karena manusia seringkali tanpa sadar ia mengejar apa yang ada di dalam bayangan dirinya, kemudian akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala, yakni diperhamba oleh apa yang ia gambarkan sendiri. Dan yang paling buruk adalah kalau kemudian ia diberhamba oleh apa yang ia sebenarnya hasilkan, buatan tangan manusia. Itulah berhala baru yang oleh
Bapa Suci juga dikatakan sebagai bahaya berhala baru untuk zaman ini. Kekayaan atau materi, pekerjaan yang kemudian bisa dikejar, kemudian sampai melupakan kesetiaan atau kerelaan kita untuk tetap membangun kesetiaan kepada Tuhan Allah, jabatan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang bisa menggoda atau menguasai manusia dan kemudian akhirnya menggeser kesetiaannya kepada Allah. Bacaan Injil mengajak kita untuk bersama-sama berpikir di dalam jalur yang sama. Para murid juga diingatkan untuk tetap setia kepada tugas perutusan. Godaan yang paling mudah terjadi adalah pada saat orang menjalankan perutusan, seperti para rasul, kemudian orang akan mudah jatuh kepada kecenderungan untuk menyingkiri yang sulit dan kemudian menekuni yang menarik dan mudah. Bacaan-bacaan hari kemarin kita melihat bahwa Yesus yang melakukan mukjizat, penyembuhan, dan berbagai macam kebaikan, ia mulai dikritik atau mulai disingkiri oleh banyak tokoh yang kemudian mulai memprovokasi orang supaya mulai menjauhi Yesus. Ini adalah sebuah tantangan yang kemudian harus ia tetap perjuangkan. Maka para murid juga diminta untuk tetap setia untuk memperhatikan orang-orang Israel yang bisa jadi mereka justru akan menolak mereka. Bisa jadi kita seperti yang sudah dengarkan beberapa waktu ini, orang Israel itu gampang berubah dari kesadaran untuk dosa dan kemudian ingin bertobat, tapi setelah kemudian Tuhan kembali memberkati mereka dengan berbagai macam kenyamanan, berbagai macam hal berkat yang ia butuhkan, kemudian mulai melupakan Allah lagi, seperti yang juga tadi kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Kita diajak untuk tetap setia menekuni orang-orang atau domba-domba seperti ini. Maka Yesus mengatakan, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita diundang untuk belajar bersama-sama menekuni apa yang memang menjadi tanggung jawab utama kita, entah gampang atau susah. Pada saat kita mengalami hal-hal yang susah, kita sebenarnya bukan pertama-tama berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ganti domba-domba ini atau ganti salib ini, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan karuniakanlah kepada kami, kepada saya, kekuatan, rahmat, dan berkat, supaya tetap bisa memanggul salib kami masing-masing, sehingga kami bisa tetap setia mengikuti putra-Mu sampai kepada jalan kemuliaan. Semoga semangat ini juga menjadi semangat kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.